Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Next. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu saya sendiri, Feni Dwi Puspitasari, NIM 2019 310638. Yang kedua, Panggi Ridho Wiragam dengan NIM 2019 310640. Yang ketiga, Aprilia Asyara Andriani dengan NIM 2019 310647. Dan yang keempat, Ivan Iksanul Firmansyah dengan NIM 2019 310660. Saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web untuk bertransaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang transaksi komersial secara digital antara organisasi dan individu. Pada umumnya, ini berarti transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas produk dan layanan. Next. Mengapa e-commerce berkembang begitu pesat? Jawabannya terletak pada sifat unik internet dan web. Sederhananya, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan hebat daripada revolusi teknologi sebelumnya, seperti radio, televisi, dan telepon. Next. Konsep kunci dalam e-commerce, pasar digital, dan barang digital di pasar global. Jawabannya terletak pada sifat unik internet dan web. Sederhananya, teknologi internet dan e-internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat menukar sejumlah besar informasi secara langsung, cepat, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dan meningkatkan jangkauan global mereka. Next. E-commerce, bisnis, dan teknologi. E-commerce telah berkembang dari beberapa iklan di portal web awal pada tahun 1995 menjadi lebih dari 6% dari seluruh penjualan eceran pada tahun 2010, sekitar 255 miliar dolar, melampaui bisnis katalog pesanan lewat pos. E-commerce adalah kombinasi yang menarik dari model bisnis dan teknologi informasi baru. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang jenis e-commerce dan kemudian menjelaskan model bisnis dan pendapatan e-commerce. Next. Jenis e-commerce ada 3, yaitu yang pertama, e-commerce business to consumer atau B2C, melibatkan produk, retail, dan layanan kepada pembeli individual. Yang kedua, perdagangan elektronik business to business atau B2B, yaitu melibatkan penjualan barang dan jasa antar bisnis. Dan yang ketiga, consumer to consumer atau C2C, yaitu perdagangan elektronik melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Next. Model bisnis e-commerce. Perubahan dalam ekonomi informasi yang dijelaskan sebelumnya telah menciptakan kondisi bagi model bisnis yang sama sekali baru untuk muncul, sekaligus menghancurkan model bisnis yang lebih tua. Semua dengan satu atau lain cara, gunakan internet untuk menambahkan nilai ekstra pada produk dan layanan yang ada atau memberikan fondasi untuk produk dan layanan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Panggi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Panggi Ridho Wiragam dengan NIM terakhir 640. Selanjutnya yaitu ada model bisnis e-commerce. Konsep dan definition. Perubahan dalam ekonomi informasi yang dijelaskan sebelumnya telah menciptakan kondisi bagi model bisnis yang sama sekali baru untuk muncul, sekaligus menghancurkan model bisnis yang lebih tua, semua dengan satu atau lain cara. Gunakan internet untuk menambahkan nilai ekstra pada produk dan layanan
yang ada atau memberikan fondasi untuk produk dan layanan baru. Selanjutnya ada model bisnis e-commerce. Yang pertama portal. Portal seperti Google, Bing, Yahoo, MSN, dan AOI menawarkan alat pencarian web yang hebat serta paket konten dan layanan terpadu seperti berita, email, pesan instan, peta, kalender, belanja, unduhan musik, video streaming, dan lain-lain. Semua dalam satu tempat. Bagaimanapun model bisnis portal menyediakan situs tujuan di mana pengguna memulai pencarian web mereka dan berlama-lama membaca berita, menemukan hiburan, dan bertemu dengan orang lain, dan memaparkan iklan. Portal menghasilkan pendapatan dengan menarik khalayak yang sangat besar, membebankan pengiklanan untuk penempat iklan, dan membebankan biaya untuk layanan premium. Yang kedua yaitu e-tailer. E-tailer atau sering disebut toko retail online hadir dalam semua ukuran, mulai dari Amazon raksasa dengan pendapatan tahun 2010 lebih dari 24 miliar dolar, hingga toko lokal kecil yang memiliki situs web. Sebuah e-tailer mirip dengan etalase batu bata dan mortir yang khas, kecuali bahwa pelanggan hanya perlu terhubung ke internet untuk memeriksa inventaris mereka dan melakukan pemesanan. Yang ketiga yaitu penyedia konten. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni melalui web. Promosi penyedia nilai konten adalah konsumen dapat menemukan berbagai konten secara online, mudah, dan membeli konten ini dengan harga murah untuk memainkan atau dilihat di beberapa perangkat komputer atau smartphone. Yang keempat yaitu broker transaksi. Situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung melalui telepon atau melalui pos adalah broker transaksi. Industri terbesar yang menggunakan model ini adalah jasa keuangan dan jasa perjalanan. Proporsi nilai utama broker transaksi online adalah penghematan uang dan waktu. Selanjutnya yaitu pencipta pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital tempat pembeli dan penjual dapat bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Proporsi nilai pencipta pasar online adalah mereka menyediakan platform tempat penjual dapat dengan mudah menampilkan barang dagangan dan pembeli dapat membeli langsung dari penjual. Selanjutnya yaitu penyedia layanan. Sementara e-tailer menjual produk secara online, penyedia layanan menawarkan layanan secara online. Aplikasi web 2.0, berbagai foto, dan situs online untuk backup dan penyimpanan semuanya menggunakan model bisnis penyedia layanan. Perangkat lunak bukan bagi produk fisik dengan CD, namun semakin banyak perangkat lunak sebagai layanan. Google telah memimpin pengembang aplikasi layanan perangkat lunak online seperti Google Apps, Gmail, dan layanan penyimpanan data online lainnya. Selanjutnya yaitu penyedia komunitas. Penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan lingkungan online digital di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi, membeli dan menjual barang, berbagai minat, foto, video, berkomunikasi dengan orang yang berpikiran sama, menerima informasi terkait minat, dan bahkan bermain di luar fantasi dengan mengadopsi kepribadian online disebut avatar. Next. Selanjutnya yaitu ada model revenue e-commerce. Model pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan laba atas investasi yang superior. Meskipun ada banyak model pendapatan e-commerce yang berbeda telah dikembangkan, sebagian besar perusahaan mengandalkan satu atau beberapa kombinasi dari 6 model pendapatan sebagai berikut. Yang pertama iklan, penjualan, langganan, gratis atau free, biaya transaksi,
dan afiliasi. Selanjutnya ada jaringan sosial dan kebijaksanaan orang banyak. Situs jejaring sosial menghubungkan orang-orang melalui hubungan bisnis dan pribadi mereka, sehingga memungkinkan mereka menambah teman mereka dan teman-teman mereka untuk prospek penjualan, tip kerja, dan teman baru. E-commerce marketing. Sementara e-commerce dan internet telah mengubah seluruh industri dan memungkinkan model bisnis baru, industri tidak lebih terpengaruh daripada komunikasi pemasaran dan pemasaran. Internet memberi para pemesan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada media tradisional, termasuk pemasaran mesin telusur, data mining, sistem recommender, dan email yang ditargetkan. Internet memungkinkan pemasaran panjang. B2B e-commerce, efisiensi baru dan hubungan. Perdagangan antara perusahaan business to business, e-commerce atau B2B, mewakili pasar yang sangat besar sehingga 80% e-commerce online. B2B masih berbasis pada sistem proprietary untuk electronic data interchange atau EDI. Pertukaran data elektronik memungkinkan pertukaran komputer-komputer antara dua organisasi transaksi standar seperti faktur, bill of lading, jadwal pengiriman, atau pesanan pembelian. Selanjutnya teman saya yang akan melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Azara Andriani dengan NIM 2019-310647. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang dilanjutkan oleh teman saya. Jaringan industri swasta biasanya terdiri dari perusahaan besar yang menggunakan extranet untuk terhubung ke pemasoknya dan mitra bisnis utama. Jaringan tersebut dimiliki oleh pembeli dan memungkinkan perusahaan dan pemasok, distributor, serta mitra bisnis lainnya untuk berbagai desain dan pengembangan produk, pemasaran, penjadwalan produksi, manajemen persediaan, dan komunikasi tidak terstruktur, termasuk grafik dan email. Istilah lain untuk jaringan industri swasta adalah pertukaran pribadi. Pasar bersih yang kadang-kadang disebut e-hub menyediakan satu pasar digital berbasis teknologi internet untuk banyak pembeli dan penjual yang berbeda. Ada banyak jenis pasar bersih dan cara mengklasifikasinya. Beberapa pasar bersih menjual barang langsung dan beberapa menjual barang yang tidak langsung. Barang langsung adalah barang yang digunakan dalam proses produksi seperti lembaran, baja untuk produksi bodi mobil. Barang tidak langsung adalah barang lain yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, seperti perlengkapan kantor atau produk untuk perawatan dan perbaikan. Selanjutnya adalah mobile digital platform dan mobile e-commerce. Berjalannya di jalan di daerah metropolitan utama manapun dan hitung berapa banyak orang yang sedang mogok di iPhone atau BlackBerry mereka. Naik kereta, naik pesawat, dan Anda akan melihat sesama pelancong membaca koran online, menonton video di telepon, atau membaca novel di Kindle mereka. Layanan dan aplikasi M-e-commerce. Aplikasi M-e-commerce telah diluncurkan untuk layanan yang sangat penting yang menarik perhatian orang-orang yang sedang bergerak atau yang menyelesaikan tugas dengan lebih efisien daripada metode lainnya. Layanan berbasis lokasi, Wikitut
Me menyediakan jenis browser khusus untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global atau GPS dan kompas yang dapat mengidentifikasi lokasi Anda dengan tepat dan di mana telepon diarahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ivan Iksanul Firmansyah dengan NIM 2019-310660. Di sini saya meneruskan presentasi dari teman saya. Yang pertama perbankan dan jasa, yang kedua periklanan dan retail nirkabel, yang ketiga game dan hiburan. Perbankan dan jasa keuangan, bank dan perusahaan kartu kredit meluncurkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat mobil mereka. Pelanggan dapat menggunakan mereka untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana, dan membayar tagihan. Yang kedua, periklanan dan retail nirkabel. Meskipun pasar iklan mobil saat ini kecil, tumbuh dengan cepat naik 17% dari tahun lalu dan diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 6,2 miliar pada tahun 2014. Karena semakin banyak perusahaan mencari cara untuk memanfaatkan database baru lokasi informasi spesifik. Selanjutnya, game dan hiburan. Ponsel telah berkembang menjadi platform hiburan portabel yang selanjutnya next. Membangun situs web e-commerce. Membangun situs e-commerce yang sukses memerlukan pemahaman bisnis, teknologi, dan isu sosial yang tajam, serta pendekatan yang sistematis. Dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun situs e-commerce yang sukses adalah yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis Anda, dan yang kedua, mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Pitches puzzle sheet building. Pertama, Anda harus menyadari area utama di mana Anda perlu membuat keputusan. Begitu Anda telah mengidentifikasi area pengembalian keputusan utama, Anda perlu memikirkan rencana proyek. Next. Tujuan bisnis, fungsionalitas, sistem, dan persyaratan informasi. Perencanaan Anda harus mengidentifikasi tujuan bisnis yang spesifik untuk situs Anda, dan kemudian mengembangkan daftar fungsi, sistem, dan persyaratan informasi. Tujuan bisnis hanyalah kemampuan yang Anda inginkan untuk dimiliki situs Anda. Fungsi sistem adalah jenis kemampuan sistem informasi yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Persyaratan informasi untuk suatu sistem adalah elemen informasi yang harus dihasilkan sistem agar mencapai tujuan bisnis. Next. Membangun situs web di dalam rumah versus outsourcing. Ada banyak pilihan untuk membangun dan memelihara situs web. Banyak tergantung berapa banyak uang yang ingin Anda belanjakan. Pilihan berkisar dari outsourcing seluruh pengembangan situs web ke vendor eksternal untuk membangun semuanya sendiri atau di rumah. Keputusan pengembangan. Jika Anda memilih untuk membangun situs Anda sendiri, ada berbagai pilihan kecuali Anda cukup terampil, Anda harus menggunakan template sebelumnya untuk membuat situs web. Next. Keputusan hosting. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan outsourcing hosting dan membayar perusahaan untuk menghost situs web mereka.
yang berarti bahwa perusahaan hosting bertanggung jawab untuk memastikan situs tersebut live atau dapat diakses 24 jam per hari. Dengan menyetujui biaya bulanan, bisnis tidak perlu memikirkan aspek teknis dalam menyiapkan dan merawat server web, tautan telekomunikasi atau penempatan khusus. Anggaran situs web. Situs web sederhana dapat dibangun dan dihuni dengan biaya tahun pertama sebesar $5.000 atau kurang. Situs web perusahaan besar dengan tingkat interaktivitas dan keterikatan yang tinggi. Dengan sistem perusahaan menghabiskan biaya beberapa dolar setahun untuk dibuat dan dioperasikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.